لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Masyarakat muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, lagi-lagi kita banyak bersyukur dengan menyebut asma Allah atas begitu banyak limpahan nikmat yang Allah karuniakan pada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, kesehatan, keluasan waktu, nikmat-nikmat itu kita rasakan, kita nikmati. Semoga hal itu menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang banyak bersyukur. Kita berlindung pada Allah dari amalan-amalan kita yang melampaui batas. Kita juga berlindung pada Allah dari perbuatan-perbuatan kita yang tidak diridhoinya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan semua umatnya hingga akhir zaman. Amin. Saya tadi begitu mendengar Pak Ustadz membaca salah satu firman Allah di surah Al-Hasyr di rakaat pertama. Di sana ada ayat, Pak. Merinding saya mendengarnya. Ketika Allah sampaikan perbuatan setan mengajak manusia, ayo kita kafir. Maka ketika manusia itu adalah kafir, setan mengatakan apa? Saya berlepas diri dari kamu. Saya takut terhadap siksaan Allah. Itu kerjanya setan, Pak. Setan itu mempengaruhi manusia untuk kafir, tapi setelah manusia kafir, dia berlepas diri, menjauh dia. Itu maksud setan diciptakan oleh Allah, menggoda manusia. Salah satu dalam Al-Quran disebutkan seperti tadi. Baik, jemaah rahmati Allah. Kita akan lanjutkan pembahasan di surah Ali Imran. Dan kita awali di ayat 149. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang-orang yang kafir, niscaya mereka mengembalikan kamu ke belakang. Lalu jadilah kamu orang-orang yang merugi. Ayat 149. Tetapi ikutilah Allah. Allah lah pelindungmu, dialah sebaik-baik penolong. Ali Imran ayat 150. Kita bahas dua ayat ini dulu. Jemaah rahmati Allah. Di dalam ayat ini kata Imam Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan hamba-hambanya yang beriman. Maka kalimatnya diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Mengapa demikian? Diingatkan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Allah. Karena orang-orang walaupun dirinya mengaku beriman, masih banyak yang tergelincir mengikuti godaan setan. Padahal banyak ayat dalam Al-Quran itu sering kita baca. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian
musuh yang nyata. Setan itu musuh yang nyata. Dengan segala cara mereka akan mempengaruhi manusia. Kata Imam Ibnu Katsir, orang-orang munafik, orang-orang kafir, dia tidak akan henti-hentinya mengajak orang-orang beriman itu untuk menjauh dari Allah. Baik itu dengan perbuatan-perbuatan atau dengan ucapan-ucapannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, kata Allah, jika kamu menaati orang-orang yang kafir itu, niscaya mereka akan mengembalikan kamu ke belakang, yaitu kafir, murtad. Jadi orang-orang kafir, orang murtad yang tadinya dia muslim itu sudah diperingati oleh Allah, jangan mengikuti kemauan orang-orang kafir atau orang-orang munafik. Di surah 9 itu Pak, berurut itu Pak, mulai dari ayat 62 sampai dengan ayat 71. Allah urai di sana tentang orang-orang munafik itu seperti apa. Nauzubillahi min dzalik. Nah, di sini Allah mengingatkan kepada orang-orang beriman, ya tentu bagi kita sekalian, jangan mengikuti kemauan orang-orang kafir. Karena pada akhirnya orang-orang kafir itu akan mengembalikan kamu ke belakang, artinya murtad. Walaupun nanti kita dapati di ayat yang lain di surah 5 itu, insyaallah itu ayat yang ke-54. Kata Allah, orang-orang yang murtad itu Pak, jangan sedih kita. Maka Allah nanti akan turunkan umat, kata Allah, yang mereka saling mencintai, mereka mencintai Allah dan saling mencintai. Jadi kalau kita itu mendengar ada satu orang murtad karena diajak oleh orang kafir, jangan khawatir, Allah menjamin satu murtad, maka nanti akan Allah ganti dengan umat yang dia masuk Islam beramai-ramai dengan jumlah tak terhitung. Subhanallah. Tapi ayat ini Allah mengingatkan kepada kita bahwa orang-orang kafir itu ketika kita ikuti kemauannya, cara-caranya, budayanya, maka orang kafir itu tujuannya tidak lain adalah agar kamu kembali ke belakang, kafir lagi, naudzubillah min dzalik. Maka kata Allah apa? Sehingga kamu menjadi orang-orang yang rugi. Rugi Pak. Di dunia dia rugi, di akhirat juga rugi. Maka Al-Imam Ibnu Katsir memberikan penafsiran dari ayat ini. Berlindung kepada selain Allah, berlindung kepada orang-orang kafir, mengikuti orang-orang kafir, mentaatinya, itu betul-betul kerugian yang amat besar, kata beliau. Maka Allah mengingatkan di ayat berikutnya, ayat 150, tetapi ikutilah Allah, Allah lah pelindungmu, dialah sebaik-baik penolong. Allah pelindung kita itu, Allah penolong kita. Maka setiap sholat kita itu, setiap sholat baik wajib atau sunnah, sering kali kita ucapkan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Maka resapi ayat ini ketika kita membaca dalam sholat, tiap hari kita ucapkan kalimat ini. Agar apa? Agar manusia itu selalu ingat bahwa yang kita ibadahi itu hanya Allah. Kita meminta pertolongan hanya kepada Allah. Kita berlindung itu juga hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak dalam Al-Qur'an Pak disebutkan. Seperti di ayat Al-Mu'minun, surah Al-Mu'minun, maaf.
Ayat 67, itu Allah mengingatkan kepada kita untuk hanya meminta pertolongan kepada Allah dan Rasulnya. Maka di dalam ayat itu disebutkan, barang siapa orang yang hanya bersandar, berlindung hanya kepada Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman, maka itulah orang-orang yang beruntung. Ini janji Allah. Maka jangan ke belakang, jangan mengikuti maunya orang-orang kafir. Maka ikutlah Allah, Rasulnya, orang-orang yang beriman. Lalu jemaah rahmati Allah, kita akan membahas tentang ayat 151. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sanulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sa maswal zalimin. Ayat 151. Kata Allah, akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan tentang itu. Tempat kembali mereka adalah neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang zalim. Ali Imran ayat 151. Lalu bagaimana dengan penafsiran alim Ibnu Katsir berkaitan dengan ayat ini? Kata beliau, kemudian Allah Subhanahu wa taala menggembirakan mereka bahwa Allah akan memasukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir, musuh-musuh Allah. Ini nanti akan berkait Pak dengan ayat berikutnya. Ketika Allah sampaikan tentang perang Uhud, kembali ke pembahasan pertemuan yang lalu membahas perang Uhud, ini diulang lagi nanti di ayat ini. Bahkan penafsiran dari Ibnu Katsir lebih banyak, lebih panjang lebar, diuraikan berkaitan dengan dua ayat berikutnya. Maka kata Allah, kemudian Allah kemudian kata Ibnu Katsir, Allah menggembirakan mereka bahwa Dia, Allah, akan memasukkan rasa takut ke dalam hati musuh-musuh mereka, yaitu orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, serta disediakan pula bagi mereka azab di akhirat, yaitu neraka. Maka ketika Allah berfirman, akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut karena mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak mau menurunkan keterangan tersebut. Tempat kembali mereka ialah neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal untuk orang-orang yang zalim. Jemaah rahmati Allah, Rasulullah SAW berkaitan dengan ayat ini, beliau menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya tentang Abu Sufyan. Ketika itu Abu Sufyan itu masih kafir, masih musyrik. Kata Nabi, kalian lihat itu Abu Sufyan, dia telah kabur dari peperangan. Ini terjadi di dalam perang Ahzab. Di dalam perang Ahzab itu Abu Sufyan itu lari, Pak. Kata Nabi, coba lihat tuh Abu Sufyan menyelinap, dia pergi, lari dia kembali. Kata para sahabat, ya Rasulullah, mengapa dia? Maka kata Nabi, Allah masukkan rasa takut ke dalam hati Abu Sufyan menghadapi peperangan ini. Abu Sufyan, tokoh Quraisy, yang Abu Sufyan ini terkenal keberaniannya. Ternyata ketika Allah selipkan dalam hatinya rasa takut menghadapi orang Islam, para sahabatnya, sahabat Rasulullah, Abu Sufyan kabur dia, Pak. Ini bukti salah satu ayat, kebenaran ayat yang menyatakan bahwa Allah akan memasukkan ke dalam hati orang-orang kafir itu rasa takut. Berapa lama? Selama 1 bulan perjalanan.
Jadi perang belum dimulai, rasa takutnya sudah muncul. Siapa yang memberikan seperti itu? Allah. Ada hadis dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW pernah bersabda, apa kata Nabi? Utitu khamsan lam yut'amuhu ahadan minal anbiya'i qabli. Nusirat bisur'i masiratan syahr. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Wa ukhilat lil ghanaim. Wa u'tiyat syafa'ah. Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah. Wa bu'istu ila an-nas ammah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Apa kata Nabi? Saya diberi oleh Allah 5 perkara, 5 keutamaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi terdahulu. Allah memberikan 5 keutamaan, 5 perkara yang tidak diberikan kepada nabi terdahulu. Apa itu? Seorang nabi, kata Rasulullah SAW, saya ditolong oleh Allah dengan melimpahkan rasa takut kepada musuh dalam jarak perjalanan 1 bulan. Masya Allah. Peperangan baru direncanakan sebulan sebelumnya, itu mereka udah ketakutan. Jarak satu bulan perjalanan itu pakai unta, jauh itu. Tapi musuh sudah muncul rasa takutnya. Lalu yang kedua, bumi dijadikan untukku sebagai masjid dan menyucikan. Inilah kemudian yang dihormati Allah, kalau kita ke Mekah, kita dapati ada orang nanti yang sholat itu begitu terdengar adzan, mereka langsung menghakarkan sejadahnya. Di mana saja mereka berada, mereka sholat. Kalau mereka jauh dari masjid, tapi kalau mereka dekat dari masjid, mereka datang ke masjid untuk sholat. Jadi kalau kita mau melihat orang-orang yang sholat di jalanan, di emperan toko, di mana-mana, lihatlah di Mekah sana. Dia mempraktekkan hadis Nabi yang menyebutkan bahwa bumi itu diberikan oleh Allah kepada Nabi dan umatnya itu sebagai tempat sujud. Dan mensucikan, kata Nabi, seperti tayamum. Maka ada seorang ulama, dia memberikan fatwa begini, jemaah. Ini khusus untuk ibu-ibu, termasuk juga bapak-bapak barangkali. Ibu-ibu kalau pakaiannya itu dia mendelewer, ya, apa namanya itu, kena apa namanya, tanah. Lalu tanah itu basah, itu nggak najis, Pak, nggak najis itu. Pakai sholat silakan. Kainnya, kain sarungnya, mungkin bapak-bapak yang kain sarung itu turun, kena tanahnya basah. Lalu nanti lewat lagi, kena lagi tanah yang kering. Maka itu suci mensucikan. Nggak usah khawatir, sholat saja. Tidak ada alasan buat kita. Wah, pakaian kotor. Kenapa? Kena tanah, kena lumpur. Itu masih boleh kita sholat, Pak. Masya Allah. Karena Rasulullah SAW menyebutkan bumi dijadikan untukku sebagai masjid, tempat sujud dan mensucikan untuk tayamum. Lalu yang berikutnya kata Nabi apa? Yang ketiga, dihalalkan kepadaku harta rampasan perang, ghanimah. Umat-umat terdahulu dia berperang, tapi tidak ada syariat boleh mengambil ghanimah. Lalu berikutnya, aku diberi hak syafaat nanti di akhirat. Ada hadis lain yang menyebutkan, aku akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang bermaksiat ketika hidupnya. Aku akan berikan syafaat sepanjang orang itu tidak melakukan kesyirikan. Jadi orang yang melakukan kesyirikan dan dia tidak bertobat, maka Rasul tidak akan memberikan syafaat. Bahkan Rasulullah SAW syafaatnya itu
langsung diberikan oleh Allah. Ketika Rasulullah SAW melihat umatnya di dalam neraka, begitu banyak ternyata, lalu Rasulullah SAW mendatangi bawahnya aras dan dia sujud. Dia menangis di sana minta pada Allah, umatku ya Allah, umatku. Maka kata Allah, angkat wajahmu Muhammad, apa yang kau minta aku kabulkan. Maka kata Nabi, umatku di neraka, umatku. Maka kata Allah apa? Aku berikan kepadamu syafaat kepada umatmu. Ini Nabi, Pak. Subhanallah. Nabi itu sibuk. Manusia paling sibuk nanti di akhirat itu Rasulullah. Kalau nabi-nabi yang lain itu sudah. Kalau kata Allah siksa, siksa. Neraka, neraka. Nggak ada pilihan. Masuk surga umat di luar Rasulullah masuk surga sudah. Bahkan kata Imam Ibn Qayyim, orang-orang di luar Islam, di luar umatnya Rasulullah nanti di akhirat, mereka memperebutkan tempat dalam surga. Berebut, Pak, supaya dia selamat masuk surga. Umatnya Rasulullah tidak perlu berebut. Bergilir. Makanya kenapa dalam surah Az-Zumar itu disebutkan wasiqal ladzina amanu ilal jannati zumara. Allah kumpulkan orang-orang beriman, umat Rasulullah memasuki surga beramai-ramai. Enggak rebutan, Pak. Enggak rebutan. Sedangkan umat lain berebutan dia masuk surga. Belum lagi nanti syafaat Rasulullah SAW yang diberikan kepada umatnya dengan izin Allah. Lalu yang lain apa? Nabi-nabi terdahulu diutus khusus untuk umatnya saja. Sedangkan aku diutus kepada seluruh manusia. Masya Allah. Nabi Ibrahim diutus kepada umatnya saja. Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Musa, Nabi Isa itu diutus kepada umatnya saja. Maka nanti kita dapati dalam Al-Quran banyak ayat menyebutkan Nabi Musa itu apabila dia berbicara dengan umatnya, apa yang dia sebutkan? Ya Bani Israel. Kenapa? Karena Musa itu, Nabi Musa alaihissalam, dia keturunan Bani Israel. Bapak ibunya Bani Israel. Maka dia kepada umatnya, dia memanggil ya Bani Israel. Nabi Isa itu bukan turunan Bani Israel, Pak. Apalagi dia tidak ada bapak. Maka Nabi Isa ketika dia berbicara kepada umatnya tidak seperti Nabi Musa menyebut ya Bani Israel. Kalau Nabi Isa menyebutnya itu wa idza qala Isa banu ya Maryam ya maaf kebalik ini. Ya Bani Israel. Kalau Nabi Musa menyebutnya wa idza qala Musa liqaumihi, Musa menyebutnya kepada kaumnya itu menyebut wahai kaumku. Maaf terbalik tadi saya. Kalau Nabi Isa menyebutnya hai Bani Israel. Banyak aja dalam Al-Quran. Nabi Isa menyebut kepada umatnya itu Bani Israel. Padahal Nabi Isa itu bukan turunan Bani Israel. Sedangkan Nabi Musa menyebutnya wahai Bani Israel, wahai umatku. Karena Nabi Musa itu orang tuanya, bapak ibunya keturunan Bani Israel. Jadi disebutkan umatku. Rasulullah SAW, dia menyebut kepada semua pengikutnya itu umatku. Siapa saja mereka, berada di mana saja, sepanjang dia bersyahadat, dua kalimat syahadat dia ucapkan, maka itu umat Rasulullah. Maka ada hadis yang menyebutkan apabila ada orang, kata Nabi,
dia mengetahui bahwa aku diutus dan dia tidak mau mengikuti kerasulanku, risalahku, maka neraka tempatnya. Itu Nabi, Pak. Sampai bersabda seperti itu. Baik, jemaah mati Allah. Di dalam ayat ini Allah sampaikan kalimat akan kami masukkan ke dalam orang-orang kafir itu rasa takut. Seorang sahabat berkata bahwa yang dimaksud dengan rasa takut itu menimpa orang kafir itu, musuh-musuh Allah itu, musuh Nabi itu rasa takutnya sejauh 1 bulan perjalanan. Artinya jauh-jauh hari, jauh-jauh tempatnya mereka sudah takut duluan. Baik, jemaah mati Allah, kita akan membahas ayat 152. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad sadaqakumullahu wa'adahu idh tahassunahum bi'idnihi حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم Wallahu dzul fadlil 'alal mu'minin. Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janjinya kepada kamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam persoalan itu dan mendurhakai perintah Rasul. Ini berkaitan dengan perang tadi sudah disebutkan blank lagi. Saya lanjutkan. Sesudah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai, di antara kamu ada orang-orang yang menghendaki dunia dan di antara kamu ada orang-orang yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk menguji kamu, dan sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu. Dan Allah mempunyai karunia atas orang-orang yang beriman. Ayat 152 ini jemaah mati Allah ditafsirkan oleh yang Anwar Kasir seperti tadi di awal saya sebutkan. Begitu panjang, saya ambil singkatnya saja. Tapi tidak mengurangi inti dari tafsir ayat ini. Ini berkaitan dengan perang Uhud. Jemaah mati Allah, pertemuan yang lalu sudah pernah saya singgung, maksudnya pernah kita bahas berkaitan dengan perang Uhud, di mana perang Uhud itu ada sebagian dari sahabat Rasul dia tidak mengikuti perintah Rasul. Apa yang dia cari? Dunia, ghanimah. Maka ketika orang itu kecondongannya kepada dunia, maka berhati-hatilah. Coba nih, ketika firman Allah, kata Al-Imam Katsir menyebutkan, dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janjinya kepadamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menafsirkan kalimat ini dengan mengatakan, Allah telah menjanjikan pertolongan bagi mereka. Siapa mereka itu? Rasulullah dan para sahabatnya. Awalnya perang Uhud itu dimenangkan oleh Rasulullah dan kaum muslimin. Menang mereka. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, munafik, mereka kocar-kacir, lari. Lalu apa yang terjadi? Di sana orang-orang yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga bukit, salah satu bukit yang berada di sekitar Gunung Uhud, dijaga oleh sekitar 70 orang dipimpin oleh sahabat bernama Abdullah bin Jubair. Cuma hormati Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ayatnya dengan menyebutkan
Di antara kamu ada orang-orang yang menghendaki dunia, dan di antara kamu ada orang-orang yang menghendaki akhirat. Apa yang dimaksud dengan ayat ini? Kata Alim Ibnu Katsir, ketika orang-orang di atas bukit, pemanah-pemanah handal, dipimpin oleh Abdullah bin Jubair, melihat ke bawah, orang kafir terdesak, lari, tunggang langgang mereka, tinggalkan harta-harta mereka. Perempuan-perempuan ditinggal. Dan perempuan-perempuan yang ikut perang Uhud, banyak dari kalangan mereka itu berpakaian menyolok dengan perhiasannya. Bahkan sampai kakinya. Ketika mereka lari itu, dengan menyingsingkan pakaiannya, kakinya itu terlihat jemaah Allah. Pakai apa? Pakai gelang. Gelang kaki, banggel ya. Terlihat oleh orang di atas bukit itu. Maka mereka berteriak, ghanimah, ghanimah, ghanimah. Maka Abdullah bin Jubair, dia mengingatkan, wahai sahabat-sahabatku, aku telah berjanji dengan Rasulullah untuk tidak meninggalkan tempat ini. Tapi di antara mereka banyak yang melanggarnya. Mereka mengejar ghanimah itu. Inilah maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat 152 itu dengan kalimat ada orang-orang yang kecondongannya kepada dunia. Jadi ternyata jemaah mati Allah, sahabat Nabi yang keimanannya tidak diragukan, begitu melihat harta bergelimpangan, harta itu di mana-mana, tertarik juga mereka itu. Walaupun sebagian dari mereka masih bertahan dengan perintah Nabi tidak meninggalkan bukit yang di dalamnya ada pemanah-pemanah. Abu Sufyan melihat keadaan itu, bukit ditinggalkan oleh pemanah-pemanah, maka Abu Sufyan memerintahkan kepada pengikutnya, bukit sudah kosong, kata Abu Sufyan. Ayo, kita muter di belakang bukit, kita serang dari belakang. Maka apa yang terjadi? 70 sahabat gugur. Innalillah. Maka Rasulullah SAW di dalam peristiwa itu, Nabi SAW luka-luka, rahangnya itu patah, giginya itu copot, darah berceceran. Subhanallah. Ada satu kisah, wallahu alam, saya dapati kisah ini di buku yang lain. Ketika Rasulullah SAW mendapati darah bercucuran, beliau tadah darah itu, Pak. Tadah baru diusapkan ke dadanya. Ditadah lagi tetesan darah itu baru diusapkan ke dadanya. Mengapa demikian? Kata Nabi SAW, Allah mengharamkan bumi itu terkena darahku. Kata Nabi. Maka Nabi berusaha ketika darahnya itu jatuh dari lukanya itu, beliau tadahin baru diusapkan. Ada riwayat yang menyebutkan diusapkan itu sampai kering, itu menandakan bahwa darah Nabi itu masuk lagi ke dalam tubuhnya. Hanya Allah yang tahu. Nah, jemaah mati Allah, Abdullah bin Jubair itu sudah berusaha menghalangi sahabat-sahabatnya, teman-temannya itu agar jangan turun dari bukit ini. Karena bukit itu sangat strategis. Karena Rasulullah SAW bersabda, ini catatan oleh Imam Qasir di bawahnya. Kata Nabi ini, kalimat yang disampaikan oleh Nabi kepada pemanah-pemanah yang menjaga bukit itu. Kata Nabi, apabila kamu melihat kami diserang, maka kamu jangan meninggalkan tempat ini. Apabila kalian melihat aku terdesak, jangan tinggalkan tempat ini. Tapi ternyata orang-orang sebagian di atas bukit itu begitu melihat ghanimah bergelimpangan, harta banyak, mereka tinggalkan bukit itu sambil berteriak, ghanimah, ghanimah, ghanimah. Mereka condong kepada dunia, sebagian condong pada akhirat. Nabi setelah didapati bahwa Rasulullah SAW itu cedera, luka, maka Nabi itu oleh sahabat-sahabatnya disembunyikan, Pak. Jadi di Uhud sana ada goa kecil, sampai sekarang masih ada goa itu, tapi tidak boleh dikunjungi. Goa itu dipagar, dikasih pagar oleh pemerintah Arab itu.
Di sanalah Nabi dan para sahabat itu bersembunyi. Sehingga jemaah mati Allah, ketika Rasulullah SAW sudah aman di tempat persembunyiannya di dalam gua kecil itu, maka Abu Sufyan ketika itu muncul, lalu dia berkata, karena Abu Sufyan ini meyakini bahwa Nabi telah wafat. Sahabat-sahabat Rasulullah pilihan-pilihan itu semua sudah wafat. Karena sudah sepi, Pak. Sedangkan sahabat Nabi 70 orang sudah wafat juga. Mereka gugur semua. Lalu Abu Sufyan mengatakan, berteriak Abu Sufyan itu, naik dia di ketinggian, Abu Sufyan berteriak begini, apakah di sana ada Muhammad? Nabi SAW bersabda kepada sahabat-sahabatnya, kalian tidak boleh menjawabnya. Lalu Abu Sufyan berkata lagi, adakah di sana Ibnu Abi Kudafa? Kata Nabi, jangan disautin, jangan dijawab. Lalu bertanya lagi, apakah di sana ada Umar bin Khattab? Kemudian Abu Sufyan melanjutkan kalimatnya, sesungguhnya mereka sudah mati semua. Kalimatnya Abu Sufyan. Jika mereka masih hidup, niscaya mereka akan menjawab omongan saya. Umar radhiyallahu anhu yang terkenal dengan temperamen yang tinggi, Umar gak sabar. Dia minta izin pada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan saya menjawabnya. Maka kata Rasulullah, jawablah. Maka Umar berteriak, wahai musuh Allah, kamu bohong. Semoga Allah mengekalkan kamu dalam kesedihan. Maka Abu Sufyan berteriak lagi, kupuji Hubal. Siapa Pak Hubal itu, Pak? Patung sembahannya orang-orang kafir. Hubal itu berhala yang keyakinan mereka itu sebagai penyelamat. Maka dia Abu Sufyan berteriak, kupuji Hubal. Nabi SAW bersabda, balaslah omongan Abu Sufyan. Lalu sahabat bertanya, apa yang aku ucapkan ya Rasulullah? Maka ucapkanlah, Allah Maha Tinggi, Allah Maha Besar, Allah Maha Menolong. Lalu Abu Sufyan mendengar kalimat itu, nyambung lagi dia, kayak saut-sautan gitu, Pak. Kepunyaan kami lah Uzza. Uzza itu juga berhala sembahan orang-orang kafir Quraisy. Bukan kepunyaanmu, kata Abu Sufyan. Maka Rasulullah SAW jawablah omongan Sufyan. Maka para bersahabat bertanya, apa yang harus kami ucapkan ya Rasulullah? Rasul bersabda, katakanlah, Allah adalah pelindung kami dan kalian tidak memiliki pelindung. Abu Sufyan berkata lagi, peristiwa ini setara dengan peristiwa Badar. Perang pun bergilir. Kali ini aku menang, kata Abu Sufyan. Kali ini kalian kalah. Lalu ada yang mengatakan begini, dan kaum itu tidak akan diperintahkan untuk melakukannya dan tidak akan menyulitkannya. Ini menjadi pertanyaan di kalangan para sahabat. Apa maksudnya Abu Sufyan mengucapkan kalimat itu? Ternyata jemaah rahmati Allah, di antara sahabat Rasulullah yang mengelilingi Nabi, mengamankan Nabi, dia malah melihat ke kejauhan. Ternyata di sana paman Nabi, siapa Pak? Paman Rasulullah SAW itu dadanya sudah dibelah. Oleh siapa? Oleh Hindun. Ada yang ingat? Sahabat Rasulullah sekaligus pamannya, yang kemudian di tahun, saya lupa, tahun berapa, banjir besar melanda Madinah. Sehingga kuburan-kuburan para syuhada ini terbuka. Karena dikuburnya tidak terlalu dalam. Dan terlihatlah jasad para sahabat. Satu di antaranya adalah paman Nabi ini. Di sana Nabi begitu melihat bahwa dada pamannya telah dibelah,
Hindun mengambil hatinya untuk dimakannya. Sambil berteriak histeris, Hindun mengatakan bahwa musuh sudah mati semua. Dia ambil hatinya. Nabi bertanya kepada sahabatnya, apakah Hindun memakan hati pamanku? Kata sahabat, tidak. Dia tidak bisa menggigitnya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, jasad pamanku tidak akan ikut terbakar dalam neraka. Ini sabda Nabi. Jadi Hindun yang sudah megang potongan hati paman Nabi, begitu mau menggigit tidak bisa gigit, Pak. Mengunyah aja nggak bisa, sehingga dimuntahkan lagi, dikeluarkan lagi. Lalu jemaah mati Allah, begitu sudah pasti bahwa pamannya wafat, Nabi perintahkan bawalah ke sini. Dibawalah ke tempat Nabi untuk apa? Untuk disolati. Maka kemudian kita dapati di dalam hukum fikih, orang yang mati syahid itu tidak dimandikan, tidak dikafani, langsung disolati. Ini terjadi kepada sahabat-sahabat Rasulullah ketika wafat dalam perang Uhud. Rasul SAW menyolati pamannya. Lalu berikutnya apa? Diambillah jenazah itu satu persatu ke dekat Nabi, di sebelahnya jasad pamannya. Untuk apa? Untuk disolati. Diambil lagi, sholat lagi. Diambil lagi, sholat lagi. Jadi diambil, kembalikan ke tempatnya untuk dikebumikan. Diambil lagi sebanyak 70 jenazah. Disolatkan bersama-sama dengan paman Rasulullah SAW. Siapa namanya Pak? Ada yang ingat Pak? Hamzah. Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah ini disolati oleh Rasulullah dengan sahabat-sahabatnya yang mendampingi Nabi sebanyak 12 orang. Nyolati Hamzah itu sebanyak 70 kali. Ada yang menyebutkan riwayat 71 kali. Disolati jenazah itu sampai lebih dari 70 kali, Pak. Maka kemudian para ulama mengambil dalil ini, bolehnya jenazah itu disolati lebih dari sekali. Boleh. Karena paman Nabi itu disolati sampai 70 kali lebih. Subhanallah. Ini keutamaan yang tidak bisa, yang tidak dialami oleh semua sahabat. Jemaah rahmati Allah, ini bagian dari peristiwa perang Uhud. Saya ingin sampaikan kepada kita sekalian ayat terakhir dari pembahasan di pagi hari ini, yaitu ayat 153. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ تصعدون ولا تعون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. Ayat 153 kata Allah, ingatlah ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada seorang pun, sedang Rasul yang berada di antara kawan-kawanmu yang lain memanggil kamu. Kamu jangan bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan terhadap apa yang menimpa kamu. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Pembahasan di ayat 153, jemaah mati Allah. Kata Imam Al-Katsir, ketika Allah menyampaikan tentang kalimat firman Allah yang berbunyi, tatkala kamu turun dan tidak menoleh siapapun, Allah memalingkan kamu dari mereka. Tatkala kamu turun dari gunung sambil melarikan diri,
dari musuhmu dan kamu tidak menoleh siapapun lantaran situasi yang demikian dahsyat. Takut mencekam, padahal Rasul berada di belakang kamu. Ini satu peristiwa di dalam perang Uhud. Nabi itu tertinggal, Pak, karena beliau cedera. Beliau didampingi oleh 10 orang sahabat, ada yang menyebutkan 12 orang sahabat. 8 orang dari Ansor, 2 orang dari Quraisy. Sahabat Nabi ini. Nah, ketika Rasulullah SAW bersembunyi dikelilingi oleh sahabat-sahabatnya ini, ternyata diketahui oleh orang-orang kafir. Sehingga mereka rame-rame mengepung Nabi. Maka ayat berbunyi, Nabi itu sampai memanggil jemaah radhi Allah. Sini, sini, aku di sini. Mereka saking takutnya, karena kekalahan sudah di depan mata, di depan orang-orang yang kabur ini, dia tidak menghiraukan keadaan Nabi. Maka Nabi mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, kata Nabi, sungguh beruntung orang-orang yang melindungi nabinya. Maka ada seorang sahabat maju dia, mencegat kaum Quraisy yang mengejar Nabi. Sedikit ya Pak ya. Maka apa yang terjadi? 8 dari 10 itu Pak, satu persatu maju, gugur semuanya. Sehingga Nabi itu hanya ditemani oleh 2 orang sahabat. Lalu di antara 2 orang sahabat itu melihat sesuatu yang aneh. Apa itu? Ternyata di samping kanan Nabi, di samping kiri Nabi, ada orang berpakaian putih bersih. Dialah yang melawan orang-orang kafir itu. Siapa dia? Diyakini oleh para sahabat bahwa yang mendampingi Nabi setelah 8 orang ini wafat adalah Jibril dan Mikail. Jadi Allah mengutus Jibril dan Mikail mendampingi Nabi karena dalam keadaan kritis ya Allah. Allah memberikan pertolongannya kepada Nabi. Kenapa? Karena sahabat-sahabat Nabi sudah pada ketakutan. Mereka takut atas serangan orang-orang kafir Quraisy. Sehingga Allah mengutus 2 malaikatnya menjaga Nabi. 2 malaikat inilah kemudian dia menghadapi demikian banyak orang kafir untuk melindungi Rasulullah SAW. Sedikit saya sampaikan sedikit. Sahabat Rasulullah yang 2 ini, satu diantaranya bernama Abi Thalhah. Beliau berjanji kepada Nabi, dia akan melindungi Nabi. Tapi ketika dalam keadaan kritis, dikepung oleh orang-orang kafir, maka Thalhah ini minta izin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan saya mencegat mereka. Maka Rasulullah SAW mengizinkan. Kata Nabi, hadapilah. Maka Thalhah itu diberi oleh Nabi itu panah. Satu di antara panah itu nggak ada pisaunya, nggak ada yang tajamnya, nggak ada. Tumpul, sudah tinggal gagangnya saja. Dengan izin Allah, dari panah-panah itulah Thalhah itu melawan orang-orang kafir Quraisy. Walaupun pada akhirnya Thalhah tangannya putus, dipenggal, dipotong oleh orang-orang kafir Quraisy. Jari-jarinya lepas, lengannya juga lepas. Maka dia berkata, sembuh. Kata Thalhah ini, sembuh. Ini Pak, tangan sudah putus, badan sudah penuh luka. Thalhah itu bahkan disebutkan 80 luka di tubuhnya. Dikeroyok oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi dia masih berucap sembuh. Apa kata Nabi? Kalau seandainya kalian mengucapkan kalimat Bismillah, kalau kamu mengucapkan kalimat Bismillah, maka Allah akan angkat kamu ke langit. Ini hebatnya kalimat Bismillah, Pak. Kata Nabi, kalau Thalhah itu seandainya dia mengucapkan kalimat Bismillah, bukan mengucapkan kalimat sembuh, kata Nabi, maka malaikat akan turun dari langit mengangkat tubuhnya. Tapi pada akhirnya, karena memang lukanya demikian banyak, 80
luka di dalam tubuhnya Talha itu karena untuk melindungi Rasulullah SAW, sehingga pada akhirnya Talha pun wafat. Tinggal siapa? Tinggal satu orang, didampingi oleh dua malaikat, sehingga pada akhirnya dengan izin Allah, Allah selamatkan Nabi SAW dari serangan orang-orang kafir. Inilah rangkaian cerita di dalam ayat 153 ini berkaitan dengan perang Uhud. Dahsyat Pak, perang Uhud itu Pak. Kekalahan kaum muslimin dalam perang, salah satunya diantaranya yang paling hebat adalah perang Uhud. Mengapa mereka kalah? Ayat tadi menyebutkan karena mereka condong kepada dunia. Melihat ganimah banyak, mereka condong kepada rampasan perang berupa harta. Seandainya mereka mengikuti apa yang Rasulullah SAW perintahkan, jangan tinggalkan bukit-bukit ini apapun yang terjadi, mungkin lain ceritanya. Tapi Allah tentu berkehendak. Allah punya skenario. Karena dari awal, ayat yang sebelumnya kita bahas, ayat 143, Allah sampaikan, kadang-kadang orang itu merasa bangga dengan jumlah yang banyak. Dia merasa yakin akan menang karena jumlahnya banyak. Tapi Allah berkehendak. Di dalam perang Uhud, Rasulullah SAW mengalami kekalahan. Dengan jumlah pasukan dari kaum muslimin, banyak yang gugur. Semoga Allah ampuni dosa mereka semuanya. Allah tempatkan mereka, orang-orang yang berperang membela agama Allah di perang Uhud, di surganya Allah. Dan tentu mereka sekarang sudah berada di dalam surganya Allah. Saya rasa demikian, jemaah rahmati Allah. Panjang Pak, bahkan ini masih ada 1,5 lembar. Tapi intinya sudah saya sampaikan. Itulah peristiwa yang terjadi, yang dialami oleh Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah SAW rahangnya patah, giginya pecah, disebabkan oleh perbuatan orang-orang kafir. Laknatullah. Demikian yang dapat sampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila melebihi batas waktu. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.